Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إنما الأعمال بالنيات. صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat kali ini kita masih diberikan kenikmatan iman, Islam, sehat wal afiat. Maka dengan nikmat yang telah Allah beri, kita bisa melakukan ibadah, kita bisa melakukan usaha pekerjaan untuk menafkahi anak dan istri kita. Maka dengan nikmat yang telah Allah beri ini, Allah menguji kita. Apakah kita tetap setelah diberikan nikmat tunduk dan patuh serta beribadah kepada Allah, ataukah malah kita menjauh dari Allah? Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba yang bersyukur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid yang kita cintai ini, Masjid Jami Al-Madinah, tercatat termaktub sebagai umat yang akan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kita ada di dalam bulan Muharram, di mana bulan ini pertanda dan mengingatkan kita bagaimana perjuangan Rasulullah dan para sahabat ketika mendapatkan ujian, ketika mendapatkan tekanan dalam bersyiar dakwah kepada Allah, dakwah di jalan Allah, maka terkenallah peristiwanya sebagai peristiwa hijrah, yaitu perginya Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat dari Mekah ke Madinah, pindah. Yang tadinya Rasulullah punya keluarga di Mekah, Rasulullah punya rumah di Mekah, para sahabat punya usaha di Mekah, semua ditinggalkan karena banyak tekanan-tekanan. Bahkan banyak yang niat mau membunuh Rasulullah dan para sahabat yang sudah memeluk agama Islam. Luar biasa, yang namanya perpindahan pasti akan menjadikan mental kita diuji. Kita tinggal di kampung halaman, lalu setelah dewasa kita hijrah ke kota, mengadu nasib. Itu yang sering dibicarakan oleh orang-orang tua kita. Nah, kalau kamu ingin mental baja, maka kamu hijrah dari kampungmu, kamu ke kampung yang lain, mempelajari, berusaha menjadikan diri ini lebih kuat dari sebelumnya. Kalau kita tinggal dengan keluarga kita,
ketika ada masalah pasti akan dibantu untuk memecahkannya. Ketika kita tinggal dengan orang tua kita, kerabat kita, tidak akan kita sedih karena ada yang memeluk dan menenangkan kita. Tapi ketika kita hijrah, jauh dari keluarga, jauh dari sanak famili, maka ketika mendapatkan ujian, kita akan ditempa dan kita akan berusaha untuk mencari jalan keluar sendiri. Maka hadirin, yang dilakukan oleh Rasulullah dengan para sahabat ketika hijrah, ujiannya begitu besar. Bukan masalah ujian ekonomi saja, tapi mental. Ketika Rasulullah dan para sahabat keluar dari Mekah, datang ke Madinah, tidak ada yang mengenal, tidak ada yang dikenali. Tapi karena niat hijrahnya karena Allah, maka alhamdulillah Rasulullah dan para sahabat bisa menguasai Madinah, dan amat sangat luar biasa pergerakan Islam di Madinah ketika Rasulullah dan sahabatnya hijrah. Maka ini yang pertama yang harus wajib ingatkan kepada kita semua. Pertama, kita pasti pernah mengalami hijrah. Hijrah itu perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Yang paling bagus, hijrah itu minaz zulumati ila nur, dari hal yang gelap menuju hal yang terang benderang. Dulunya kita nggak sholat, lalu kita menjadi sholat, itulah hijrah. Dulunya kita nggak pernah ke masjid, sekarang rajin ke masjid, itulah hijrah. Maka hijrah itu dari sesuatu hal yang negatif menjadi lebih positif. Maka pada Jumat kali ini khotib ingin mengingatkan bahwasanya ketika orang berhijrah pasti banyak ujian. Lihat saudara-saudara kita yang mu'allaf, banyak kisah ketika dia masuk ke dalam Islam, hartanya diambil oleh keluarganya, diusir dari rumahnya, tidak diaku sebagai anak. Banyak kisah-kisah yang menggambarkan ujian orang-orang yang berhijrah. Maka pada Jumat kali ini ada dua hal yang ingin khotib ingatkan buat kita semua. Kalau kita niat berhijrah, banyak hal yang harus kita penuhi, tapi perbanyak baca dua kalimat ini agar menguatkan kita dalam proses berhijrah. Yang pertama, perbanyak membaca istighfar. Nabi Adam alaihissalam ketika diciptakan oleh Allah lalu bisa menguasai surga, karena surga hanya dimiliki dan ditinggali oleh Nabi Adam. Setelah tinggal Nabi Adam di surga, lalu Nabi Adam merasa kesepian, diciptakanlah Hawa untuk menemani Nabi Adam. Lalu kita sama-sama tahu sejarahnya, Nabi Adam dibolehkan oleh Allah memakan apapun kecuali satu pohon yang tidak boleh didekati, yaitu buah khuld, pohon khuld. Tapi karena keinginan Hawa, pada akhirnya Adam memetik dan memakan buah khuld. Ini adalah kesalahan Adam, ini adalah dosanya Nabi Adam. Maka Allah mengusir Nabi Adam dari surga. Selama 40 tahun Nabi Adam dan Siti Hawa terpisah. Nabi Adam menyesali perbuatannya. Hijrah Nabi Adam dari surga ke bumi. Ini hijrah yang negatif. Kalau kita dari bumi ke surga itu yang positif. Nabi Adam sudah di surga, hijrah ke bumi. Maka Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Selama 40 tahun dibaca terus. Kalau kita minimal baca istighfar, karena maksud dan tujuannya sama, memohon ampun atas dosa dan khilaf kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim,
karena kita manusia pasti punya salah dan khilaf. Al-insan makanul khata wa nisyan. Dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, dosa dan kesalahan lebih banyak yang kita lakukan ketimbang mengingat Allah. Maka hadirin, orang yang berhijrah harus memperbanyak istighfar. Kenapa? Karena dulunya dia jarang ke masjid, sekarang rajin ke masjid. Maka ya Allah, astaghfirullahaladzim, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami dulu menzalimi diri kami sendiri. Kami diciptakan oleh-Mu ya Allah. Kami dituntut untuk beribadah kepadamu, tapi kami lalai. Kami lalai jauh darimu. Maka kami beristighfar, mohon ampun ya Allah, astagfirullahaladzim. Nabi Muhammad sehari tidak kurang dari 100 kali membaca istighfar. Padahal Rasulullah SAW dosanya, kesalahannya sudah diampuni di masa lalu, masa saat ini, dan masa yang akan datang. Tapi Rasulullah yang dosanya sudah dimaksum, sudah dibersihkan, sudah dihapus, masih tetap beristighfar 100 kali. Hadirin yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah. Kita tahu Imam Ahmad bin Hanbal adalah salah satu ulama besar. Ulama mazhab yang terkenal adalah Imam Hanafi. Imam Hanafi punya murid Imam Maliki. Imam Maliki punya murid Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i punya murid Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal luar biasa, seorang ulama besar yang sangat terkenal dari Baghdad sampai Busra, bahkan sekitaran bumi pun mengenal siapa Imam Ahmad bin Hanbal. Satu saat Imam Ahmad bin Hanbal diperintahkan oleh Allah untuk hijrah dari Baghdad ke kota Busra. Entah apa yang diperintahkan Allah kepadanya, tapi dia akhirnya berhijrah dari Baghdad jalan kaki ke Busra. Sampai kota Busra, beliau kecapean, kelelahan. Beliau masuk ke dalam masjid, hendak niat untuk beristirahat. Ketika ingin berbaring di masjid, marbot masjid keluar lalu mengusir Imam Ahmad bin Hanbal. Marbot ini tidak mengenal bahwasanya yang diusir adalah ulama besar. Marbot ini tahu Imam Ahmad bin Hanbal adalah ulama besar, tapi zaman dulu tidak ada medsos, maka tidak bisa tahu wajahnya siapa Imam Ahmad bin Hanbal. Diusirlah Imam Ahmad bin Hanbal, tidak boleh istirahat di dalam masjid. Lalu beliau pun keluar masjid, hendak ingin tidur istirahat di teras masjid, tetap diusir. Lalu ketika sedang proses pengusiran Imam Ahmad bin Hanbal, lewatlah penjual kue. Penjual kue melihat ada orang yang sedang berdebat di masjid. Lalu penjual kue menghampiri dan bertanya, ada apa ini? Lalu si marbot bilang, ini ada seorang laki-laki ingin tidur di masjid, saya larang. Lalu penjual kue pun menawarkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal untuk tidur di rumahnya barang satu malam. Lalu ikutlah Imam Ahmad bin Hanbal ke rumah si penjual kue ini. Si penjual kue ini rumahnya amat sangat sederhana. Bukan orang kaya karena hari-hari dia menjual kue gendongan. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal melihat penjual kue ini sangat sederhana, tapi sangat bahagia hatinya, luas hatinya, menjamu tamu dengan sedemikian rupa. Betah Imam Ahmad bin Hanbal di rumah si penjual kue. Tapi dia terheran-heran, dia bertanya, Mas, maaf, saya ingin bertanya, Mas ini kan hanya seorang penjual kue, tapi kenapa Mas ini kok terlihat seperti bahagia, seperti orang kaya yang hatinya luas? Apa yang dikatakan oleh penjual kue ini? Saya hanya penjual kue. Selama 30 tahun lebih saya menjual kue, tapi saya mendawamkan membacakan istighfar. Astaghfirullahaladzim, saya baca tiap hari. Maka Allah meluaskan
hati saya. Semua yang saya minta dikabulkan oleh Allah kecuali satu. Saya pengen keluarga saya tenang, bahagia, diberi oleh Allah. Saya pengen rezeki yang berkah, yang halal diberi oleh Allah. Semua saya rasakan dengan keluarga, dengan lapang. Hanya satu yang tidak diberi oleh Allah selama 30 tahun saya membaca istighfar. Lalu bertanya Imam Ahmad bin Hanbal, apa yang belum Allah beri? Yang Allah tidak beri adalah saya ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah kekuatan istighfar. Yang kedua, yang terakhir, yang kita dawamkan di bulan Muharram adalah kalimat pujian kepada Allah. Alhamdulillah. Perbanyaklah membaca Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kadang kita mengucapkan Alhamdulillah ketika kita sehat, ketika kita dapat rezeki, ketika kita senang. Tapi ketika kita susah, kita sulit, gaji tidak turun-turun, kita tidak ingat untuk membacakan Alhamdulillah. Walaupun kita sakit 1 minggu, 2 minggu, tapi sehat kita lebih banyak daripada sakit kita. Walaupun kita pernah sedih, tapi sedih kita tidak lebih banyak daripada rasa bahagia kita. Maka khutbah kali ini saya tutup dengan satu kisah. Ketika Jibril alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk ke bumi melihat ada apa yang dilakukan oleh anak cucu Adam. Turunlah ke bumi malaikat Jibril melihat apa yang dilakukan oleh anak cucu Adam. Bermacam-macam kelakuan anak cucu Adam, tapi satu orang yang membuat malaikat Jibril tertegun. Ada satu sosok manusia anak cucu Adam yang dia selalu mengucapkan kalimat Alhamdulillah dalam segala jenis kondisi dan risiko. Ketika dia bahagia dapat sesuatu, maka dia mengucapkan Alhamdulillah. Ketika dia mendapatkan musibah, dia pun mengucapkan Alhamdulillah. Ini mirip orang Indonesia. Kalau dia jalan di jalan raya, diserempet motor, lalu dia masuk rumah sakit, ditengok sama temannya, aduh kamu kenapa kecelakaan motor, ditabrak, begitu ngelamun kamu di jalan. Apa yang dibilang oleh kerabat kita yang di rumah sakit? Ya Alhamdulillah, masih untung saya diserempet motor. Coba kalau mungkin yang nyerempet saya. Itulah orang Indonesia, selalu untung, mengucapkan Alhamdulillah. Ternyata ini yang baik. Malaikat Jibril senang melihat ada orang yang menerima takdir dari Allah, ikhlas, susah senang mengucapkan Alhamdulillah. Lalu malaikat Jibril pulang ke langit melihat di Lauhil Mahfuz, ternyata catatan orang ini tidak ada di buku catatan ahli surga, adanya di buku catatan ahli neraka. Lalu maka Jibril minta izin kepada Allah untuk turun lagi ke bumi, ingin mengingatkan orang ini, karena orang ini melakukan kegiatan yang baik, mendawamkan Alhamdulillah. Maka malaikat Jibril mengingatkan, tolong mas tambah satu doa untuk mendapatkan husnul khotimah, agar kita mati dalam keadaan baik. Kita orang muslim belum tentu mati dalam keadaan muslim. Kita bertakwa kepada Allah belum tentu mati dalam keadaan takwa kepada Allah. Maka doalah, mintalah kepada Allah agar di akhir hayat kita husnul khotimah. Lalu si pemuda ini berkata kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, kalau memang benar catatan saya ada di neraka, maka saya mengucapkan Alhamdulillah. Karena bagi saya Allah yang punya keputusan, saya yang harus mengikuti keputusan Allah. Balik lagi malaikat Jibril, ternyata dengan Alhamdulillah dia menerima takdir dari Allah masuk ke neraka. Ternyata Allah merubah takdir dia menjadi calon penghuni surga. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita renungkan di bulan Muharram tanda hijrah kita kepada Allah dari yang tidak baik menjadi lebih baik dengan perbanyak istighfar dan perbanyak mengucapkan Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang berhijrah dari minas zulumati ila nur wa minal jahiliyati ila siratil mustaqim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabil aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Faladzikrullahi akbar. Aqimis shalah.